Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami. Pagi ini Tuhan bangunkan dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami juga hendak membaca firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami Bapa, untuk boleh kami mengerti dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman artinya kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tentunya saudaraku, karena kita adalah iman Kristiani, jadi percaya kepada Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa harapan kita sebagai orang percaya? Tentunya kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, telah menebus dosa manusia yang percaya kepadanya supaya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah harapan kita. Dan dasar percaya kita kepada Tuhan itu adalah iman kita kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah, karena memang Tuhan tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi kita percaya atas ciptaannya di dunia ini, saudaraku. Semuanya jadi atas ciptaannya. Ya, jadi kita sudah membaca firman Tuhan juga di Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian kalau kita baca berikutnya juga dikatakan bahwa semua diciptakan melalui firman. Jadi semua bumi diciptakan dari firman. Oleh karena itu, itulah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan harapan kita bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Kita baca lagi firman Tuhan berikutnya di Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman tumbuh. Saya ulangi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi kita bisa bertumbuh. Iman percaya kita timbul, iman percaya kita dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya kita harus sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan jangan dalam hati, tapi dengan bersuara supaya ketika kita membaca firman Tuhan, telinga kita mendengarkannya. Dan karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, oleh karena itu setiap harilah membaca firman Tuhan dengan bersuara sehingga iman kita akan bertumbuh. Dan setiap hari itu kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Itulah iman, saudaraku. Apapun yang kita kerjakan, kita selalu andalkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, memulai segala aktivitas kita juga kita berdoa. Selesai kita mengerjakan tugas kita juga kita harus berdoa, mengucap syukur. Karena kita percaya tidak ada kekuatan kita, tetapi semuanya karena kekuatan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kita harus bertindak. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan atau berbuat, berbagi kasih kepada semua orang, karena memang itulah dasar iman percaya kita, karena Tuhan itu adalah kasih. Dia memberi, bahkan hidupnya diberikannya kepada kita, saudaraku, untuk menyelamatkan kita dari segala hutang dosa kita. Dia menebus kita dari hutang dosa kita. Oleh karena itu, kita juga dituntut sebagai percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi pengikut Kristus, kita juga harus mengikuti teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus berbagi kasih terutama kepada keluarga kita terlebih dahulu, kemudian teman seiman kita, kemudian semua orang. Nah, jadi Tuhan bahkan mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, barangkali ini yang agak sulit, saudaraku, tetapi itulah firman yang disampaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya kepadanya, yang beriman kepada Kristus tadi. Kita harus melakukannya, karena kalau kita tidak bertindak atau tidak berlaku atau tidak ada perbuatan kita, maka iman kita tadi pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kalau mati tidak ada gunanya, saudaraku. Apa yang semua yang mati-mati tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu mari kita tetap rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya iman kita tetap bertumbuh semakin dewasa. Karena iman yang bayi-bayi rohani, saudaraku, dia tidak akan sanggup makan makanan yang keras. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kadang ada yang keras, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diberikan kekuatan untuk menerimanya. Oleh karena itu, mari kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus, supaya iman kita semakin bertumbuh dewasa. Jadi kita dapat menaklukkan segala tantangan hidup ini sampai kesudahannya. Tuhan menyertai kita senantiasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk lebih lagi kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Ingatkan kami untuk selalu mau membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan supaya iman kami boleh timbul dan semakin bertumbuh, semakin dewasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, tambahkan iman percaya kami senantiasa, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.